Nah, ini saya perkenalkan di LFD ini ada bergabung ada yang namanya Max Pro. Max Pro ini sudah saya tes sejak sudah lama sih sebenarnya, dan baru intens itu 1 tahun terakhir. Kita udah banyak melakukan simulasi harga dan segala macamnya, dan pada 2021 Max Pro ini sudah dihakikan dan sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagai catatan ciptaan yang kita klaim sebagai sistem atau indikator yang berbeda atau yang original custom istilahnya, yang kita buat untuk nanti bisa dipakai oleh teman-teman semua, dalam arti ya bisa mungkin bisa oke lah untuk mendapatkan profit dan bisa mengerti, tahu berapa risk setiap hari yang perlu kita ketahui. Nah, filosofinya Max Pro itu adalah semua pasar, semua harga itu hanya berdasarkan pada candle. Dan setiap hari, setiap waktu yang kita lihat ini adalah cuma candle putih hitam dengan berbagai bentuk dan warna. Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang akan terjadi apa yang akan terjadi dan akan terbentuk di kemudian hari. Dan itu kan yang tidak mungkin bisa dibaca oleh kita sebagai manusia, karena kita bukan sang pencipta gitu. Nah, jadi kita selama ini lebih ke arah yang ya kayak indikator. Semua trader pasti pakai indikator. Mana yang bagus bagi mereka, mana yang mereka yakini itu yang ya istilahnya apa yang dirasakan itu untuk ke depan itu mau jadi bear apa jadi bull itu agak masih kesulitan. Nah, tujuan kita adalah di sini bagaimana kita bisa memprediksi harga untuk terjadi 1 hari ke depan itu dengan melihat secara objektif. Objektif berarti kita bisa menghitung prediksi harganya, bukan memastikan, karena tidak ada yang pasti di dunia forex, di dunia trading itu tidak ada yang pasti. Karena dengan porsi, dengan ketidakpastian itu, maka muncullah yang namanya resiko, muncullah namanya return, makanya disebut dengan risk to reward atau risk to return-nya tinggal dikasih berapa. Nah, yang berapanya ini pun setiap orang pasti akan berbeda-beda sesuai dengan sistem yang mereka pakai pada saat itu. Nah, maka dari itu kita akan mencoba memprediksi harga itu mau kemana sih untuk besoknya. Dilihat dari struktur harga pasar yang sudah terjadi, atau dengan historical harga yang sudah terjadi untuk direfleksikan menjadi suatu estimasi harga yang bisa kita pakai untuk menentukan bahwa apakah candle ini akan menjadi bull atau menjadi bear. Nah, selanjutnya adalah komponen dari Max Pro ini sendiri, kita hanya memakai memakai batas ini hanya maksimal ini daily. Kalau kita pakai data daily, berarti di sini adalah berlaku untuk 1 hari. Yang mana harga maksimal itu hanya akan berada di U1 dan U2. U1 dan U2 ini adalah uptrend yang kita pakai sebagai target price-nya atau TP. Jadi angka-angka ini sudah muncul secara otomatis dengan bantuan software dari statistik yang bisa kita refleksikan sebagai harga. Nah, di sini ada yang namanya area buy dan sell. Area buy dan sell ini adalah sebagai area di mana buy ini adalah tempat di mana harga itu mempunyai kekuatan untuk naik. Jadi dia kekuatan
kekuatan untuk naik dari harga dari buy sampai ke U1 dan U2 maksimal. Apabila sell, harga itu akan bergerak dari harga bawah sell ini sampai dengan maksimal U2. Dengan melihat seperti ini, kita bisa tahu dari posisi start pagi open market di pasar Asia, kita akan tahu kemana harga itu akan bergerak gitu loh. Jadi dalam satu hari pun kita sudah tahu, oh maksimal kalau naik cuma segini, rata-rata cuma segini. Kalau turun pun akan maksimal cuma segini gitu loh. Jadi kalau kita mau mengambil posisi, kita akan sudah tahu. Misalnya kita punya $100 dengan kita mau masuk dengan lot nomor 0,01 dari posisi entry maksimal ke sini sudah ketahuan kita tuh mau berapa untuk risknya, mau TP di berapa kita tuh udah tahu. Nah inilah nanti yang akan membantu kita dalam trading itu seperti apa posisi harganya. U1 dan U2 ini digunakan untuk memprediksi seberapa besar dan maksimal high itu akan terjadi. Itu artinya D1, D2 itu adalah sebagai patokan kita untuk memprediksi harga low itu dalam satu hari ini maksimal itu ada di berapa. Jadi kita akan tahu maksimal harga high dan low itu hanya akan ada berada di sini. Bisa terkadang dia tidak sampai dengan U1 itu dia udah balik membentuk high. Bisa juga dia terkadang dalam pasar yang normal dia itu cuma maksimal hanya berada di atas D1. Jadi kita taruh harga 2 di posisi ini adalah untuk menilai harga secara maksimal. U untuk maksimal high dan D untuk mencari maksimal low itu terbentuk akan harga di mana. Posisi open dan close pasti akan kembali berada di area-area ini kembali. Ketika inilah nanti yang akan membentuk candlestick apakah akan menjadi bear atau akan menjadi bull tergantung dari posisi opennya open itu start ada di mana. Jadi mungkin ini untuk penjelasan secara komponen supaya nanti kita bisa sharing ke belakangnya lagi. Nah, ini yang saya ambil dari kemarin. Posisi harga open itu tuh ada di antara buy dan sell. Artinya adalah di saat posisi open itu kita sudah bisa memprediksi pada saat open itu terjadi sideways. Sideways dalam arti harga tidak close di atas open atau di bawah sell. Yang kita cari nanti untuk entry adalah ketika dia open di antara buy dan sell, maka kita akan menunggu sampai harga itu keluar kemana. Nah ini di 3 jam di jam ketiga itu harga sudah close di harga buy-nya ini, maka dalam beberapa jam ke depan dia akan naik. Nah, naik ini dia adalah untuk mencari titik high. Seberapa jauh titik high ini akan terjadi dia maksimal cuma sampai 1764. Dan ternyata dia di sini juga tidak sampai di situ dan juga kembali lagi turun. Nah, posisi lagi di sini kan kita bisa take di sini ntar. Nah, itu ada beberapa variasi yang mungkin nanti ke belakangnya yang bisa kita sharingkan. Yang penting saat ini pahami dulu bentuk dan cara kerjanya. Nah, ketika beberapa jam kemudian dia kembali ke close sell, maka dia akan turun. Akan turun lagi, akan berarti posisi buy yang ada di sini udah selesai. Udah selesai sementara gitu. Nah, dia akan mencari titik low. Setelah harga itu pasti akan mencari titik high dan mencari titik low-nya dalam waktu 24 jam kalau daily. Nah, dan dia malam turun, hampir mendekati D1, D2 dia langsung mantul. Nah, disinilah kita bisa pakai untuk yang spekulatif buy, bisa ambil posisi buy di sini. TP, kalau ngambil sell dari sini, TP-nya di area-area sini. Dan kalau ingin mengambil posisi buy, berarti adalah spekulasinya adalah di area-area ini. Jika harga close di bawah D2, maka segera potong.
Dia kembali lagi di atas D1, kalau ingin melakukan spekulasi buy lagi bisa diambil dengan konfirmasi harga close di atas D1. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh variasi-variasi harga yang mungkin nanti masih banyak banget variasi-variasi yang akan terjadi di pasar, karena pasar tidak bisa statis tapi dia selalu dinamis. Nah, terus rules-nya adalah kita yang pertama, yang kita garis-garis itu sudah kita ketahui di awal pagi, kita bisa melakukan yang pertama adalah identifikasi posisi open. Nah, posisi open itu ada 3. Yang pertama, apakah harga itu open di bawah di antara buy dan sell? Apakah harga itu open di atas buy? Yang artinya ketika harga open di atas buy itu adalah dia sangat kuat untuk naik di pasar Asia. Nah, yang ketiga, kita bisa yang tadi aku sebutkan, kita bisa berspekulasi di pucuk-pucuk, mencari pucuk-pucuk yang komandan selalu bilang ngambil selalu di pucuk. Entah kalau ada QM, QL, saya juga agak kurang paham bahasa SND seperti itu. Mungkin komandan yang agak ngerti. Nah, bisa dipadukan dengan tadi kita sudah punya harga, patokan harga ekspektasi di pagi hari, bisa melihat secara total harga mau akan kemana. Nah, disitulah kita bisa mengambil posisi yang paling dekat risk-nya yang akan kita ambil. Nah, ini adalah salah satu contoh open posisi harga yang berada di atas buy. Jika harga sudah berada di atas buy, harga akan seperti ini. Kalau harga sudah open, ini nggak terlalu masuk sih. Aku tadi nyarinya nggak dapat yang memang agak open itu di atas harga buy. Nah, kalau kita ngambil posisi yang harganya itu di atas buy seperti ini sebagai contoh, maka harga tuh akan langsung kita pastikan bisa naik. 80% di pasar Asia harga akan naik dengan range untuk kocokan, range untuk membuat itu maksimal sampai harga sell. Dia cuma turun maksimal mentok di harga sell seperti ini, maka dia akan kembali lagi naik ke atas untuk mencapai TP-nya. Nah, cuma muter-muter kayak begini aja. Itu ketika harga kalau dia sudah bergerak di atas di atas open buy. Nah, ketika harga udah close di atas open buy, SL di mana? SL adalah ketika harga close di bawah posisi garis sell ini. Inilah level maksimal kita melakukan risk kita terhadap harga. Jadi setiap hari kita akan tahu, tidak setiap hari kita akan ada risk cuma 30 pip, risk cuma 40 pip, itu kan berdasarkan diri masing-masing. Kalau kita kembalikan ke pasar, range ini akan selalu berubah. Dia tidak akan sama setiap harinya, tidak akan sama setiap hari berdasarkan algoritma harga yang sudah kita hitung secara keseluruhan. Nanti akan ada pembahasan untuk itu. Nah, jadi cara pakai seperti itu ya. Untuk jika udah harga sudah buy ada di sini, maka harga itu cuma akan cenderung seperti ini. Dan lama-lama dia akan naik sampai titik U. Kita udah tahu mau tinggal pasang TP aja di sini. Di area-area ini. Nah, setelah target tercapai, maka yang posisi high pada hari ini kemungkinan sudah tercapai. Nah, setelah itu apa? Pembentukan close di akhir hari. Nah, selanjutnya dia mau ngapain terserah, mau kotak-kotak udah selama dia tidak melebihi yang tertinggi pada saat ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah high pada hari ini. Karena ya kalaupun kita udah punya posisi buy kita udah pada close semua di sini. Nah, bagi yang suka ambil posisi reverse dalam arti ambil posisi sell, yang suka main di pucuk-pucuk, mungkin ini bisa jadi acuan untuk melakukan spekulatif sell namanya. Karena harga tidak akan mungkin langsung bisa turun dan naik secara cepat. Mungkin baru besoknya baru aja lanjut turun. Nah, ini untuk contoh open posisi harga di atas harga buy. Nah, yang kedua, open posisi harga di antara buy dan sell. Ini adalah sideways. Nah, dia akan membutuhkan waktu beberapa jam setelah open di open harga di sesi Asia. Dia akan ngutak-ngutik begini terus sampai salah satu harga ini kena.
bisa mepet, bisa enggak. Ya, kadang seperti itu. Ya, jadi pastikanlah dia tuh kalau terusnya berapa pip di atas garis bawah apa garis sel supaya bisa memastikan bahwa dia benar-benar close di atas harga, di atas garis harga. Nah, kayak ini kan sangat masih mepet banget nih. Kalau dalam arti kan kalau di close di tong pun masih beberapa pipnya masih kecil. Nah, kalau yang ini kan agak tegas. Dalam arti memang oh dia mau turun. Nah, ketika dia naik seperti ini kita gebuk pakai pakai posisi sell. Nah, kalau dia udah turun berarti dia akan terkadang tuh akan retrace, terkadang dia langsung. Nah, itu yang kita antisipasi mungkin bisa masuk dulu lot kecil ketika naik cukup agak lot double. Nah, setelah dia sampai di D2 ya udah ini bawahnya adalah posisi selnya posisi TP dari sel itu sendiri dan low pada hari itu sudah tercapai. Kita bisa pastikan bahwa low pada hari itu sudah tercapai untuk setelahnya tinggal pembentukan close. Nah, pembentukan close tinggal bolak-balik aja tuh harga di sini nih. Bisa naik turun, naik turun, naik turun, close di sini. Nah, jadilah candle bear, candle bull. Nah, itulah yang kita baru tahu kan baru tanya besok baru tahu bull. Tapi kan kita bisa melihat proses itu dengan pendekatan harga. Jadi kita nggak ngawang-ngawang harga, oh kadang kayaknya ntar nih mau bull nih, ha, antara mau bear nih, tapi tidak ada dasar untuk kita itu ya sama aja bohong gitu. Jadi kita mengekspektasikan harga paling tidak kita tahu posisi harga itu di berapa, range-nya berapa, itu kita harus tahu dulu gitu. Agar dia bisa kita katakan objektif bukan subjektif. Nah ini, adalah contoh ketika posisi open harga itu ada di bawah harga sell. Dari pagi kita udah bisa pastikan dia pakai akan turun, cuma turun secara langsung atau turun secara main-main dulu. Gitu. Nah itu dia akan naik dulu. Kayak orang mengecoh. Dia tidak, kadang tadi saya bilang kalau posisi sell, close-nya SL adalah harga close di atas buy-nya yang warna biru. Karena kan ini tidak, cuma mepet, baru dihantam lagi turun ke bawah. Gitu. Jadi memang area kali ini udah posisi sell, area untuk swing dan kocokan itu maksimal cuma sampai sini. Kalau dia close di sini dia patah harga. Jadi tren yang tadinya kita sell itu udah nggak berlaku lagi, harus ambil posisi baru. Gitu. Nah, jadi dia udah nurutin nih harga tuh dia balik lagi baru mantul turun lagi ke bawah. Nah, inilah yang bisa membantu kita itu untuk lebih gampang memprediksi harga. Kalau kita punya sistem trading, kita bisa tandem dengan Max Pro ini mau pakai sistem apapun dia akan masuk. Dia adalah filter harga yang dipakai trader untuk melihat sistem-sistem yang sudah trader pakai selama ini itu efektif enggak gitu loh. Nah, itu bisa menjawab sedikit menjawab pertanyaan itu nantinya. Nah, input SKS kita memakainya ini ya nanti setiap hari ini akan berubah. Dia tidak akan sama setiap hari karena dia adalah algoritma gitu loh. Bisa aja entah 131, 132. Nah, squareness ini adalah derajat ketidaksimetrisan harga. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi dalam bentuk video. Ya, jadi setiap hari kita cuma tinggal input ini aja, tinggal input ini aja, harga sudah bisa menyesuaikan range-nya. Selamat berjumpa dan salam kenal dengan kami Dr. Sau dari LFT Live for Trade Indonesia. Para trader yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan suatu konsep penggunaan statistik untuk bisa memprediksi pergerakan harga forex dan harga komoditas lainnya. Konsep ini diawali dari pergerakan harga, baik itu forex maupun komoditas,
bisa didekati dengan menggunakan pendekatan statistik. Bagaimana melihat kecenderungan atau tren suatu harga, bagaimana melihat volatilitas harga, dan bagaimana melihat dispersi atau sebaran dari harga pada forex dan komoditas. Kami sudah melakukan banyak riset yang menguji banyak alat bantu statistik dan banyak indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga forex dan harga komoditas dan menghasilkan beberapa hasil yang sangat bervariasi dari semua variasi penggunaan statistik tersebut. Pada akhirnya kami mendapatkan 3 alat bantu statistik yang paling optimal, paling optimum menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi untuk memprediksi bagaimana harga forex dan komoditas. Statistik yang pertama kami menggunakan skewness. Skewness ini adalah statistik yang digunakan untuk melihat sebaran data dari derajat ketidaksimetrisannya dari kurva harga. Apakah dia simetris atau tidak simetris dibandingkan dengan kurva distribusi harga. Kemudian kami menggunakan kurtosis untuk melihat kelancaran atau ketajaman dari distribusi data, apakah dia landai atau lancip. Dan yang ketiga, kami menggunakan slope atau gradien dari suatu tren yang menunjukkan arah dan kecuraman tren harga. Dari ketiga indikator statistik ini, maka kami merumuskan suatu formula yang nanti bisa digunakan untuk memprediksi batasan-batasan harga dari forex dan komoditas yang bisa kita gunakan untuk mengetahui di mana area buy atau up dan di mana area sell atau down. Trader yang berbahagia, kami akan menunjukkan, mensimulasikan bagaimana perhitungan skewness, kurtosis, dan slope dihitung menggunakan alat bantu statistik yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk prediksi harga forex dan komoditas. Berikut adalah contoh eh, komoditas yang akan kita coba hitung, yaitu XAU USD, yaitu gold per US dollar. Berikut adalah historical datanya, ada price, open, high, low, dan close-nya dari sekian banyak periode. Kita menggunakan time frame daily untuk mencoba mensimulasikan harga, kemudian dihitung berapa skewness, kurtosis, dan slope-nya. Untuk memudahkan perhitungan, kita tidak akan menghitung secara manual, tapi kita akan menggunakan alat bantu yaitu Minitab. Dalam hal ini saya menggunakan Minitab Statistical Software untuk menghitung besaran skewness, kurtosis, dan slope yang nanti akan kita gunakan sebagai inputan dari formula prediksi harga. Kami sudah melakukan banyak simulasi untuk menentukan berapa periode optimal yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung berapa angka skewness, kurtosis, dan slope. Sebagai contoh, kami gunakan misalnya sebanyak 45 periode data, kemudian kita ambil data historinya, kita copy ke software Minitab. Dari data historical untuk harga gold, kita coba hitung bagaimana besaran nilai skewness, kurtosis, dan slope-nya. Sudah tersedia data untuk periode pengamatan dalam time frame daily.
Kemudian dari data ini kita coba hitung berapa besaran nilai skewness dan kurtosisnya. Ya, kita akan pilih nilai skewness dan kurtosis dari data ini menggunakan Minitab, berapa besaran yang dihasilkan dari data yang tersedia. Ya, kita mendapatkan nilai skewness minus 0,81 dan kurtosis minus 0,91. Kami menggunakan nilai absolut, artinya nilai yang selalu positif. Kemudian menggunakan pembulatan untuk memudahkan dalam perhitungan. Sehingga minus 0,81 kita ambil angka positifnya saja dan pembulatan dibulatkan menjadi plus 1, sedangkan kurtosisnya juga plus 1. Dan berapa nilai slope-nya? Kita akan coba hitung nilai slope-nya menggunakan analisis tren yang bisa kita ketahui seberapa besar slope dari data harga gold yang tersedia. Ya, dari perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi atau slope untuk variabel periode sebesar 3,736. Sekali lagi kami menggunakan pembulatan satu digit untuk memudahkan dalam perhitungan sehingga slope dalam perhitungan ini kami menggunakan angka 4. Telah didapatkan berapa nilai skewness, kurtosis, dan slope-nya, maka kami masukkan ke dalam rumusan formula yang nanti bisa menghitung berapa range harga untuk area up atau buy dan berapa range harga untuk area sell. Kami juga berdasarkan data historical selama rentang waktu tertentu yang optimal, kami juga menghitung prediksi untuk berapa nilai target price, yaitu target price untuk buy dan target price untuk sell. Para trader yang berbahagia, kami sudah menyediakan indikatornya, kami sudah membuatkan codingnya untuk MetaTrader 4, sehingga para trader semua tidak perlu bersusah payah menghitung berapa range harga yang digunakan untuk memprediksi area buy dan area sell. Sudah tersedia indikatornya Max Pro LFT yang para trader semua dapat gunakan untuk membantu membuat keputusan buy maupun keputusan sell. Bagi para trader yang berminat, silakan menghubungi admin LFT di nomor 0851 711 33387. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana kita itu mencari nilai-nilai SKS ini tidak berdasarkan pivot, tidak berdasarkan garis-garis yang dibuat secara manual.
Kita udah uji ini sejak 2018 ke 2021. Kita udah lama mau coba pakai ini, kita nggak keluarin selama beberapa tahun karena memang saya kerja di saham, nggak fokusnya di forex. Pak teman saya pun juga ngajar, jadinya nggak baru-baru ini karena saya sudah tidak lagi sebagai pialang saham di Solo, mungkin Pak Malam juga udah tahu itu. Nah, saya lebih fokuskan lagi untuk ini. Jadi ini kita tuh udah lama, jadi tidak pakai menghitung garis, tidak pakai pivot dan segalanya yang pivot dan lain-lain yang dipakai untuk mengambil harga. Kita murni memakai data historical yang itu di konversi secara statistik, bisa mendapatkan harga angka. Angka ini setiap hari akan berubah, tidak bisa sama karena pasar itu bergerak dinamis, bukan statis. Nah, jadi kenapa kita bilang dinamis bukan statis? Kalau statis itu bisa mencapai ketepatan 100%. Kalau dia dinamis, kita bisa hanya memberikan ekspektasi harga 80-90%. Cuman yang bisa kita pastikan adalah konsistensi harga itu tidak akan pernah lewat dari yang namanya U1, U2, dan D1, D2 per harinya. Nah, nanti mungkin kita akan kita cek langsung di MT4-nya. Nah, yang terakhir, bahwa ini udah terprotek secara hanya bisa dipakai di Windsor Broker sebagai mitra kita trading di Windsor, dan sebagai amunisi bagi trader untuk lebih memaksimalkan lagi sistem-sistem yang sudah kalian punya selama ini, yang sudah kalian punya bisa ditandem atau dijejerkanlah dengan Max Pro ini. Seberapa efektivitas, misalnya bisa pakai price action yang kemarin seminggu udah dia tes. Nah, itu udah bagaimana dia mendapatkan titik IM, FM, SND, tentu hampir sama dengan harga yang ada di situ, karena itu adalah sensitivitas harga yang kita pakai. Ketidaksimetrisan harga ketidaksimetrisan kurva distribusi harga, bagaimana kelancaran dari candle itu sendiri dalam satu hari, apakah dia kecil, apakah dia bisa lebar karena news. Nah, itu besoknya akan seperti apa, itu bisa kita prediksi. Yang ketiga adalah slope-nya, itu adalah suatu tren yang menunjukkan arah dan kecuraman harga. Semakin dia secara teori yang saya kutip dari Astronati, nah itu kan semakin harga itu landai, semakin tren itu menunjukkan arah 45 derajat, maka harga itu trennya akan up atau akan down dengan kuat. Nah, itu yang kita hitung sebagai titik yang bisa yang kita algoritmakan itu untuk mendapatkan range harganya. Jadi range harga itu tidak kita tentukan sendiri, tapi pasar yang menentukan sendiri berapa range-nya yang mau dipakai untuk hari ini itu berapa. Nah, itu yang kita sebagai trader itu tinggal menentukan risk-nya saja. Semakin dekat dengan risk, maka akan semakin kecil kita loss. Semakin kita tahu TP-nya berapa, kita akan bisa mencoba untuk memaksimalkan profit kita seberapa. Jadi kita tahu angkanya mau kemana, kita tahu. Bukan hal yang pasti, sekali lagi bukan hal yang pasti, tapi itu sudah mendekati minimal 80-90%. Dan itu bisa dicoba, bisa dites. Makanya mungkin setelah ini bagi member-member VIP bisa mencoba untuk melakukan tes secara langsung dengan menghubungi Anom, admin LFT kita, dan nanti bisa untuk
bisa untuk melakukan tes dalam 1 minggu ke depan. Karena sampai akhir tahun ini akan kita kasih free dan bisa dites untuk klien-klien VIP dari Windsor. Nah, mungkin seperti itu. Windsor mungkin bisa menambahkan lagi, mungkin. Dari saya cukup sekian, mungkin setelah ini kita bisa diskusi bareng langsung ke MT4-nya aja langsung. Ini mungkin penjelasan sekilas lah dari kami, supaya teman-teman ada gambaran bagaimana Max Pro ini terbentuk. Saya tegaskan sekali lagi, kita tidak memakai yang namanya rings pivot, rings garis-garis yang kita tentukan secara sendiri, tapi ini murni original kita memakai statistik. Ini mungkin suatu hal yang agak baru yang mungkin nantinya kita akan teman-teman ke request ke Anom, admin. Nah, nanti Senin kalau udah kepasang baru kita bisa live bareng gitu. Mau tanya apa silakan. Mungkin Zoom lagi aja lebih enak daripada saya ngecat satu persatu pusing jari keriting ntar. Ya, jadi kenapa di Zoom kan sekarang? Jadi teman-teman itu sudah bisa nanti dapetin indikatornya ke admin, tinggal chat admin aja. Nanti akan dibagikan indikatornya, dites bareng-bareng. Kalau misalkan nanti dalam pengetesan ada, karena dia kan melihat ini ya, melihat log by ID ya, betul ya Mas Ari ya? Itu log ID nggak akan bisa dipakai sementara nggak akan bisa dipakai di broker lain. Cuma bisa dipakai di Windsor. Kita karena kita kerjasama dengan Windsor, jadi ya semuanya all out untuk Windsor. Jadi buat teman-teman bisa pakai dan minta ke admin. Nanti kita akan bareng-bareng gunakan indikatornya. SKS-nya setiap hari akan diberikan oleh tim developnya. Jadi kalau misalkan ada request juga nanti bisa dimintakan SKS-nya untuk beberapa pair yang teman-teman mau request atau sedang menganalisa. Untuk tahu range hari itu berapa sih? Apakah akan besar atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa bisa tahu nih. Sekarang ibaratnya sudah enak nih, sudah ada penjaranya dari harga. Kalau tak bilang sih kayak penjaranya. Jadi nggak jarang dia tuh akan keluar dari U2 atau D2 tuh jarang sekali. Kalau yang aku perhatiin dari kemarin-kemarin dan kemarin-kemarinnya sudah di backtest itu sangat-sangat jarang sekali. Teman-teman kalau misalkan ada yang khususnya yang VIP ya, yang VIP nanti bisa request langsung ke admin. Mbak Mara mungkin mau coba, nanti kita akan berikan ID. Siap. Japri hari aja kalau gitu. Siap. Langsung dites aja. Japri hari. Dites aja. Langsung ditandem. Tandem aja Omar lah, nggak usah pakai aneh-aneh. Langsung gas sih pokoknya. Kalau ada yang agak-agak aneh-aneh langsung tanyain aja. Omar lah enak kok. Ari suruh datang suguhin kopi segelas cukup. Yo kalau cuma pajak dekat. Iya. Oke, buat teman-teman ada yang mau tanya lagi tentang indikatornya? Ada nggak? Itu berarti lognya by broker aja, nggak by akun. Jadi misalnya di Windsor punya 5 akun langsung bisa. By akun Pak. Nah, kita bisa kasih 5-5-nya kok. Kita bisa kasih 5-5-nya. Oh enggak by broker aja, karena katanya VIP Windsor. Ya karena Windsor, sementara Windsor. Oh, banyak partner. Oke. Banyak partner, Pak. Iya. Karena di Windsor kan bisa 5 ya akunnya. Nanti 5-5-nya kita bisa kasih, jadi bisa dipakai apa namanya semua ID. Oh, oke, siap. Kalau untuk indikator aduh, tolong dong yang ininya.
mantul. Tadi apa tadi ya? Tadi apa? Kalau untuk di HP nggak bisa karena itu kan custom itu pada pasti ada di laptop. Jadi untuk time frame-nya tidak ada batasan time frame dari M1 sampai MN. Cuma yang jadi batasannya adalah ketika kita memakai Max Pro Time Frame Daily itu SKS-nya SKS Daily. Ketika kita pakai H4 itu berubah lagi SKS-nya adalah SKS H4. Tidak bisa kita pakai SKS H4 ke Daily atau sebaliknya. Karena itu nanti akan merusak dan merancukan semua ekspektasi teman-teman sendiri gitu loh. Jadi kalau daily minta daily, kalau untuk H4 minta H4, kalau mau pakai time frame weekly minta weekly, MN minta MN. Sini udah ada kok nih. Tinggal ini aja, tinggal sesuaikan kebutuhan masing-masing. Ini ada deh, udah banyak nih, tinggal pakai. Ada M1 sampai monthly di MT4. Kalau di MT5 tuh bisa pakai yang 8 jam, 4 jam, 12 jam, itu ada semua, lebih komplit. Cuma kan di sini pakainya MT4 ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di MT4. Semua tempernya udah ada semua, tinggal pilih. Mau pakai monthly, ya minta monthly SKS-nya. Kalau pakai weekly, minta weekly. Jadi jangan pakai yang udah jadi daily, dipakai di H4. Itu malah jadi rusak semua ntar. Itu tidak akan sama, tidak akan mencerminkan harga itu yang sebenarnya. Gitu. Jadi kalau minta pakai H4, ya entar setiap H4 minta SKS-nya. Kalau daily cuma sekali aja cukup. Kalau weekly seminggu sekali aja udah cukup. Gitu. Iya, asal jangan M5, M1. Nah, M5 nggak akan saya. Oh, sekali lah kita kasih. Nggak. Dan itu nggak juga, nggak worth it juga untuk jangan untuk TPL. Jangan request time frame M15 ke bawah. Untuk Max Pro-nya. Kalau untuk cari entry sih nggak masalah. Kalau cari entry nggak masalah. Cuma kalau gunain buat cari entry. Nah, kalau untuk tandeman lebih baik daily ke atas, lebih bagus. Kalau H4 kadang-kadang kena lebih setelah 4 jam kemudian, kalau nggak mau cut loss atau nggak mau ini jadi repot juga. Pakai H4 terus ntar di hold sampai daily jangan jadi rancu. Daily sudah cukup sih kalau menurut yang enak daily kalau buat teman-teman ada yang pengen H4 gitu, aku pengen sekali aja ya nggak apa-apa lah. Ya kalau lagi left trade bareng nggak ada masalah. Tapi jangan M5 lah ya. Itu 5 menit sekali kita harus kasih SKS nanti. Itu dia. Jadi begitu untuk ini. Untuk itu. Mungkin seperti itu. Richard, H4 oke lah. Nggak apa-apa H4 gitu kan. Pas mau deket-deket news atau ya M1 seru kali. Oke, Sap. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Bagus H4. Ya nanti dicoba saja sendiri ya, dicoba. Jadi ibaratnya saya teman-teman nih udah tahu inilah, udah tahu range-mu berapa gitu ya. Arahmu berapa, dia opennya di antara mana gitu. Teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri dan yang sudah biasa cari base, SND, SNR ya, yang sering baca gitu ya sesuai dengan price actionnya masing-masing itu bisa Mas Ari tuh bilangnya tandem tuh maksudnya dikombinasikan gitu kalau misalkan jadi teman-teman entry ke marketnya tuh lebih pede lah dengan SL yang sudah teman-teman biasa gunakan. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai base to base ya kan, SL bisa taruh di base atau di low-nya di berapa. Tandem itu maksudnya di-combine ya, bukan diadu.
Takutnya ada yang salah, Mas. Atau menerjemahkan tandemmu itu apa gitu. Soloan biasa gitu, tandemin Ya, aja langsung, ngajar. tandem. Baik, maksudnya gitu ya. Semuanya ya. Combine. Dikombinasikan. Ya, jadi kalau yang areanya kosong gitu ya, sudah keluar dari buy, dia ada U kan di atasnya kan, ada U kan. Nah, area yang kosong itu teman-teman nggak usah cari base-nya, nggak usah dicari base-nya di tengah itu, nggak usah dicari. Jadi teman-teman udah akan lebih jadi buat filter teman-teman juga yang biasa cari supply, biasa main supply, teman-teman sudah bisa apa namanya, supply itu kan kadang-kadang kebreak ya, kebreak dan kita nggak bisa dong. Nah itu dengan adanya indikator ini teman-teman bisa tahu, oh aku cari supply-nya di U terdekat lah, terdekat dengan U1, U2. Nah di situ teman-teman bisa mengasumsikan bahwa oh ini supply terbaik untuk hari ini gitu. Dan saat harga menyentuh supply-nya, ya seperti biasa kita lihat reaksinya. Cobain aja nanti ya. Ini buy, ini U. Nah, di tengah itu cari supply-nya. Kalau misalkan harga lagi naik, cari supply-nya, saya limit sama teman-teman. Nah, nanti bakal kejadian seperti apa, silakan. Coba. Saya sudah coba soalnya. Ya, saya sudah coba. Monggo, mau supply atau demand-nya, monggo dicari. Walaupun ada reaksi, nggak akan lama reaksinya gitu. Kalau yang saya ini ya, apa namanya, tes-tes selama ini. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ada lagi yang mau tanya? Sementara dari kita tinggal dijapri aja adminnya ya untuk indikator. Jadi udah indikator ini tak rilisin, ya mudah-mudahan berguna buat teman-teman semuanya, bisa ngebantu. Harapanku sih itu sih ya, membantu teman-teman lebih pede lagi gitu ya, lebih pede lagi dari gitu. So buat teman-temannya, nggak ada lagi pertanyaan? Cukup mungkin ya. Nah, boleh saya menambahkan sedikit nih. Boleh Pak Malam, monggo. Bukan Bang Malam, dari saya Berry dari Windsor. Oh, Berry. Nah, Pak Bos. Terus maaf dulu saya tadi ngambil lihat chat. ya saya menyimak dari awal tadi ya, seru juga ya, ternyata LFT bergerak cepat nih untuk memperkenalkan hasil dari perenungan mereka selama ini ya. Berapa tahun ya Om Ari? Oh, udah lama sih Om. Udah sejak Udah lama 2015, tiap tahun-tahun saya udah sampai ke ikut CIT juga, saking keponya mencari kitab suci itu ke barat tuh, ke Om Demak sampai lulus pun juga tak tandem sampai sekarang. Aku lulus CIT itu 2018. Terus saya lebih fokus ke saham. Nah, sambil itu kok nemu deriv. Nah, saya lebih senang main di deriv sebenarnya. Gitu. Di deriv. Dan di forex aku udah berhenti selama 2 tahun. Tapi sistem ini udah tak pakai di situ. Gitu. Nah, makanya di beberapa bulan yang lalu Binsar ngabarin aku, ada project nggak nih 2023 ke depan? Aku bilang itu ada, udah punya banyak, cuma tinggal jalan aja. Cuma yang nggak punya kapalnya mau pakai apa? Dulu saya pakainya well trade. Iya. Well trade juga udah lama nggak tak tinggal. Nah, nggak tahu ketemulah sama Binsor ini, ya wes. Cuma aku juga kemarin masih ada kerjaan di sekuritas, mungkin dia masih nggak fokus. Tapi sekarang udah full gitu. Udah lama, makanya kan kita udah yakin, makanya kita hakikan tuh di Oktober 2021 supaya ini sebagai bentuk originalitas kita terhadap suatu keilmuan yang nanti mungkin bisa dipakai buat teman-teman
nanti depannya kan tinggal tunggu waktunya aja mau kapan. Iya, kemarin juga saya terima kasih dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu tester nih ya dari indikator yang diperkenalkan oleh LFT ini. Ya, dalam seminggu terakhir ya saya coba indikatornya ya berdasarkan pemahaman ya sistem trading yang saya pakai selama ini ya. Yang paling sangat bermanfaat sekali itu penentuan SL. Ya. Meskipun apa namanya yang ketepatan tadi tidak 100% atau tidak di atas 90%, dengan penempatan SL yang sangat presisi gitu ya. Hasil trading yang dihasilkan meskipun banyak kena SL, profitnya masih jauh lebih banyak dibandingkan SL-nya gitu. Ya mungkin sedikit banyak saya bisa seperti yang dilakukan si Om di master copy trade-nya. Mirip-mirip lah. Sering kena merah tapi tetap at the end of the result ya tetap profit. Nah, itulah dalam seminggu terakhir ya saya dikasih kesempatan untuk ngetes indikator yang diperkenalkan tadi. Mohon maaf nih saya duluan ngetes nih. Dan itu yang saya rasakan ya mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman yang akan menggunakan indikator ini ya yang ya di-share untuk khusus untuk anggota untuk member VIP ya Om ya. Sementara VIP dan kalau umum mau juga Umum nanti belum ya. Ya tinggal umum mungkin nanti ada angka-angkanya kali ya. Saya tidak tahu nih. Iya, Atau nyebrang pasti broker ada angka. ada angka Ya. tergampang tuh. Itu tergantung Makanya LFT-nya sendiri. makanya kan tergantung temannya kalau kata Ari. Nah, ya makanya mudah-mudahan kita lah. Yang makanya saya kita lihat ya. kita hajar dulu ke Windsornya supaya kalau Windsor udah kasih lampu hijau kan enak tuh, tinggal apa-apa tinggal bilang bos. Saya selaku orang Windsor ya selaku yang incas di Windsor sangat senang sekali LFT bergabung dengan kami ya. Mudah-mudahan kerjasama kita akan panjang ya ke depan, apalagi sistem yang dibangun ini kan lebih ke ngarah ke objektif lah dalam melakukan trading yang selama ini kayak tebak-tebakan ya mudah-mudahan dengan adanya indikator yang udah di-create oleh tim LFT, teman-teman semua bakal lebih memahami gimana cara entry, gimana menempatkan SL, meskipun sering kena SL yang seperti saya ilustrasikan tadi, sering kena SL, kena merah gitu, tetap pada akhirnya hasilnya tetap profit gitu. Ya karena yang kita pahami bersama trading ini kan lebih ke risk management ya, lebih ke risk management, jangan sampai modal kita habis gara-gara trading. Jadi dibatasin risknya ya. Profit itu lebih baik menyelamatkan modal lah dibandingkan ke orientasi profit. Ini menurut saya. Nah, dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh LFT, saya tester kemarin selama 1 minggu, ya hasilnya merubah paradigma lah, sedikit banyak itu merubah paradigma trading selama ini yang kadang-kadang menempatkan SL ini susah banget, kejauhan atau terlalu dekat gitu kan. Nah, dengan indikator yang diperkenalkan ini ya lebih presisi gitu. Mungkin dari saya segitu aja Om. Terima kasih kesempatannya. Ya Om. Yo, buat teman-teman semuanya mungkin sekian ya dari kita ya pengenalan indikatornya. Jadi nanti teman-teman yang hadir yang penasaran sama indikator bisa japri ke admin gitu aja sementara ya. Nanti kalau Mbak Marlam nanti didatengin sama Ari lah ke rumahnya. Ya Mbah ya. Siapa ya? Oke ya. Jadi cukup sekian kali ya Mas Ari. Yuk. Sudah.
Terima kasih semuanya untuk waktunya, sudah menyempatkan waktu di presentasi kita. Kalau ada kekurangan atau salah-salah kata, kami mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi boleh kita tutup teman-teman semuanya. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi di Zoom kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah. Yuk.